Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai komponen etika bisnis. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Vina Trisnawati dengan NIM 0321047 dan rekan saya Silva Mega Ramdania dengan NIM 0321044. Adapun materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama etika normatif, yang kedua etika pribadi, yang ketiga etika sosial, dan yang keempat etika profesi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Silva Mega. Oke, sebelum masuk kepada pembahasan komponen utama etika bisnis, kita bahas mengenai etika bisnisnya terlebih dahulu sedikit ya. Etika bisnis adalah bidang studi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku dan keputusan dalam konteks bisnis. Terdapat beberapa komponen utama dalam etika bisnis yang meliputi integritas, tanggung jawab sosial, keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan juga menghormati kebebasan dan hak asasi manusia. Etika bisnis didasarkan pada etika pribadi seseorang dan memainkan peran penting dalam mengendalikan usaha dan profesionalisme. Ada beberapa unsur dalam pembentukan etika seseorang yang berkontribusi pada etika bisnis. Yang pertama ada etika normatif, yang kedua ada etika pribadi, yang ketiga ada etika sosial, dan yang keempat ada etika profesi. Oke, kita bahas yang pertama yaitu etika normatif. Etika normatif merupakan aspek penting dalam pembentukan etika seseorang dan memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Etika normatif melibatkan penentuan standar dan prinsip moral yang dianggap sebagai norma atau aturan yang diterima secara luas oleh masyarakat. Adapun beberapa nilai etika normatif mencakup prinsip-prinsip seperti berikut. Yang pertama itu ada kejujuran. Etika bisnis yang kuat mendorong praktik kejujuran dalam hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum. Yang kedua itu ada integritas. Individu dengan integritas tinggi akan mengikuti nilai-nilai mereka, bahkan dalam situasi yang sulit atau godaan yang sangat tinggi. Yang ketiga itu ada keadilan. Etika normatif mendorong individu untuk menghindari diskriminasi, perlakuan yang tidak adil, atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu tanggung jawab. Etika normatif mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab penuh terhadap keputusan mereka dan memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari tindakan bisnis mereka. Selanjutnya itu ada etika pribadi. Etika pribadi adalah prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan tindakan yang dipandu oleh individu dalam kehidupan pribadi mereka. Ketika seseorang memiliki etika pribadi yang kuat, mereka cenderung mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam konteks bisnis mereka. Adapun beberapa poin yang menjelaskan tentang etika pribadi. Yang pertama yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Nilai-nilai ini dapat bervariasi antara individu satu dengan yang lainnya seperti kejujuran, keadilan, integritas, kerja keras, kasih sayang, kerendahan hati, dan kesetiaan. Yang kedua itu ada kesadaran diri. Etika pribadi melibatkan pemahaman diri yang baik dan kesadaran akan prinsip-prinsip moral yang dipatuhi. Yang ketiga itu ada keselarasan tindakan dan nilai. Etika pribadi mendorong konsistensi antara nilai-nilai yang dianut dengan tindakan yang akan diambil. Yang keempat ada pertanggungjawaban pribadi. Etika pribadi melibatkan kesadaran akan tanggung jawab pribadi atas tindakan dan konsekuensi yang dihasilkan. Dan yang kelima, terakhir itu ada pertumbuhan dan perbaikan diri. Etika pribadi melibatkan upaya terus-menerus untuk tumbuh dan memperbaiki diri dalam hal moral. Yang selanjutnya yaitu etika sosial. Etika sosial dalam bisnis berarti mempertimbangkan dan menghormati kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi ataupun untuk perusahaan, tetapi etika sosial mencakup bagaimana individu harus berperilaku terhadap orang lain, bagaimana harus berinteraksi dengan anggota masyarakat, dan bagaimana harus bertindak dalam konteks sosial yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa poin yang menjelaskan tentang etika sosial. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Artinya etika sosial menekankan pentingnya tanggung jawab individu terhadap seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, keadilan sosial. Artinya etika sosial menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga, dampak sosial. Artinya etika sosial mendorong individu untuk mempertimbangkan dampak yang mereka timbulkan oleh tindakan mereka terhadap anggota masyarakat secara luas. Yang keempat yaitu ada keterlibatan sosial. Artinya, etika sosial melibatkan keterlibatan aktif individu dalam kegiatan sosial. Dan yang kelima yaitu ada tanggung jawab bisnis. Artinya, etika sosial mencakup tentang tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi.
Yang selanjutnya yaitu etika profesi. Etika profesi merujuk pada prinsip-prinsip nilai dan kode etik yang diadopsi oleh suatu profesi atau bidang pekerjaan tertentu. Etika profesi memberikan kerangka kerja yang memandu perilaku dan tindakan para profesional pada pekerjaan mereka. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa poin yang menjelaskan tentang etika profesi. Yang pertama, kode etik profesi. Etika profesi seringkali diatur oleh kode etik yang menerapkan standar perilaku dan tanggung jawab para profesional. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, aturan praktik, dan pedoman untuk menjaga kepercayaan dan integritas. Yang kedua ada kepercayaan dan integritas. Etika profesi mendorong para profesional untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan bertindak secara jujur, adil, dan profesional. Yang ketiga yaitu ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik merupakan aspek penting dalam etika profesi karena mencerminkan komitmen para profesional untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada klien. Yang keempat yaitu ada tanggung jawab sosial, menekankan para profesional untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Yang kelima yaitu profesionalisme dan kolaborasi. Para profesional diharapkan untuk saling bekerja sama, saling menghargai perbedaan, dan saling menjaga kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dan kepentingan masyarakat. Yang keenam yaitu ada pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis adalah proses pemilihan tindakan yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang diakui dalam konteks bisnis atau profesi. Jadi, kesimpulan yang dapat diperoleh dalam materi kali ini yaitu etika sangat mempengaruhi perilaku dan keputusan perusahaan dalam konteks bisnis. Penerapan etika normatif, pribadi, sosial, dan profesi menciptakan kerangka kerja yang mendukung reputasi yang positif, keputusan etis, dan hubungan baik dengan stakeholder, serta memberikan kontribusi terhadap keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan pada masyarakat luas.